Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Susun ila mu'alifat al-kitab. Susun jami masyahina nasruka. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Ahbar, yang mana di pagi hari ini akan melanjutkan perjalanan kita menuju alam akhirat yang nanti penempatannya atau kembalinya kita hanya dua tempat. Kalau enggak surga berarti neraka. Nah, namun untuk mencapai ke situ perlu diketahui dan perlu diimani, dipercayai bahwa perjalanannya itu sangat panjang. Nah, di antaranya setelah Allah subhanahu wa ta'ala hadirin menghancurkan seluruh alam dan seluruh makhluk, sehingga tidak ada yang tersisa satu makhluk pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu, summa innallaha ta'ala yuhyi hamalatal arsy wahum yawma idin samaniyatun arzuluhum tahta nuhumil ardi as-sabi'ati wal arsu alal aktafihim. Allah kembali menghidupkan seluruh makhluk. Berarti ini adalah kehidupan kedua. Nah, yang pertama kali oleh Allah dihidupkan setelah seluruh makhluk, baik dari golongan manusia, golongan malaikat, golongan jin dan golongan setan. Ternyata yang pertama kali Allah hidupkan adalah malaikat hamalatul aras. Nah, berapa orang atau berapa malaikat yang Allah hidupkan? Pertama yaitu samaniyatun, yaitu 8 malaikat. Lalu setelah itu, summa innallaha ta'ala yuhyi Israfil alaihi salam. Malaikat yang pertama yang Allah hidupkan adalah malaikat Israfil. Wa yu'tihi as-sura fayudha'uhu ala fihi. Allah memberikan kepada malaikat Israfil setelah dibangunkan kembali itu sangkala. Ini sangkala ini diberikan langsung kepada malaikat Israfil setelah kewafatannya malaikat Israfil. Nah, ini nanti tujuan daripada Allah memberikan sur atau memberikan sangkala kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkala yang ketiga, yaitu hari kebangkitan. Hari di mana seluruh manusia nanti bakal dihidupkan kembali dari kuburnya masing-masing. Nah, ini tujuannya. Bahkan dalam satu kaul, ketika Allah memberikan sangkala kepada malaikat Israfil di saat kedua kalinya, itu seluruh ruh yang ada dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai ruh akhir zaman itu terkumpul semuanya di dalam sangkala tersebut. Nah, begitu ditiupkan, nanti di depan
ini bakal ruh ini mencari jasadnya di mana mereka itu waktu dulu dikubur. Ini laksana seperti lebah yang mencari jasad. Allahu Karim. Nah, itu nanti perjalanan akan seperti itu. Nah, lanjut. Setelah Allah menghidupkan malaikat Israfil, summa yuhyillahu Jabrail wa Mikail wa Izrail wa hum yabkuna. Allah menghidupkan malaikat Jibril, lalu menghidupkan malaikat Mikail, lalu Allah menghidupkan malaikat Israel. Berarti 1, 2, 3, 4 malaikat yang Allah bangunkan setelah Hamalatul Arsy. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel. 4 malaikat. Tuh, di situ makhluk baru 4 yang Allah hidupkan di awal. Dan mereka yang berempat ini berkata, subhanaka la ilaha illa anta makana ahduna antudikona miraratal maut wahum yabkuna. Malaikat yang 4 Israfil, Azrail, Mikail dan malaikat Israfil begitu Allah bangunkan, wahum yabkuna, mereka dalam keadaan menangis, Pak. Allah menangis. Subhanaka la ilaha illa anta makana ahduna antudikona miraratal maut. Mereka menangis dengan bahasa, ya Allah, inilah janjimu kepada kami sebagai makhluk yang mana engkau mematikan kami dan engkau kembali menghidupkan kami. Tapi yang jadi catatan, kata malaikat, bukan kami menangis karena dihidupkan kembali, tapi kami merasakan miraratal maut, kepahitan dalam menghadapi kematian dulu. Oh, jadi malaikat yang 4 ini nangis itu karena masih merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, Pak. Allahu Akbar. Ya. Sini sekelas malaikat. Begitu Allah cabut ruhnya, setelah kembali dihidupkan, malaikat maut masih merasakan bagaimana kepayahan dan kepahitan dalam menghadapi sakaratul maut. Ini malaikat yang tidak pernah sekalipun sekedip mata pun melakukan maksiat, selamanya ibadah kepada Allah, merasakan sakitnya sakaratul maut. Beberapa puluh tahun masih kerasa yang namanya sakaratul maut. Allahu Akbar. Summa innallaha ta'ala yamuru bimatorin fayanzilu min tahtil arsy kamani rijal arba'ina sobahan. Setelah Allah menghidupkan malaikat, summa innallaha ta'ala ya'muru bimatorin, Allah memerintahkan untuk menurunkan hujan dari bawah aras. Ini arba'ina sobahan, selama 40 hari. Ini selama 40 hari Allah turunkan hujan. Itu laksana kamani rizal, laksana seperti air mani seorang laki-laki. Bagaimana air mani seorang laki-laki? Begitu mengeluarkan air mani otomatis menjadi bahan cikal bakal anak. Nah ini Allah laksana menurunkan hujan dari bawah aras itu untuk menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang terkubur selama 40 hari. Nih, dihujanin. Sumaya jama'allahu ta'ala al-idhama wal uruqa wa yamudah wa yaksuha bil lahmi. Tujuan daripada Allah menurunkan hujan ini, Allah mengumpulkan tulang belulang, wal uruqa, Allah mengumpulkan urat-urat, wa yamudduha, Allah mengumpulkan atau memanjangkan tulang-tulang, dan Allah menyatukan tulang dan kulit, wal jildu wa yambutu asy'ura, Allah jadikan rambut. Ini walaupun manusia, Pak, ketika wafat nih sekarang nih, jasadnya dimutilasi atau jasadnya dimakan harimau sehingga tidak ada yang tersisa tulang belulangnya, bahkan yang tidak ketahuan, bahkan yang sudah hancur sekalipun, tetap nanti ketika Allah turunkan hujan selama 40 hari semuanya bakal utuh laksana seperti ini. Jasad inilah
Jasad kita ini seperti ini. Walaupun dikubur sudah jadi tulang belulang, walaupun meninggalnya diterkam macan, harimau dan lain sebagainya sehingga tidak tersisa jasadnya, tetap nanti di hari itu tidak ada yang tersisa, semuanya bakal utuh seperti ini. Karena apa? Karena mereka dulu pernah hidup dengan jasad seperti ini. Nah, itu selama 40 hari, Pak. Selama 40 hari Allah turunkan hujan, tujuannya untuk itu. Summa innallaha yab'asu ila ridwani ayyuzayyinal jinan. Kembali setelah Allah menurunkan hujan, Allah mengutus malaikat Ridwan itu ayyuzayyinal jinan untuk merangkai surga atau membaguskan surga. Li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Tujuannya untuk menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad wa ummatihi dan umatnya. Malaikat Ridwan diperintah oleh Allah, wahai Ridwan, sekarang kau pergi ke surga, surga perbaiki, surga hiasi dengan berbagai macam hiasan. Tujuannya li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, untuk Kanjeng Nabi dan umatnya. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama kali masuk surga itu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya kita. Ini surga sudah disiapkan, artinya surga sudah dibuka pintunya. Kalau surga sudah dibuka pintunya, berarti ini adalah alam akhirat namanya, bukan lagi alam dunia. Sumayuti Jibril hullatan min hulil jinan wa Mikail ataja wa Izrail al-buraq wa huwa dabatun min dawabil jannah alaihi sarjun min yakut. Allah memerintah kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu tugasnya adalah penjaga surga, untuk menghiasi surga. Lalu Allah memberikan tugas kepada malaikat Jibril hullatan min hulil jinan untuk merangkai berbagai keindahan surga. Nah, setelah itu wa yaqulu, Allah berkata lahum kepada malaikat yang 4. Allah memerintah kepada malaikat yang 4, Israfil, Mikail, Jibril, untuk berangkat intoliku ila qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Israfil, Mikail, Azrail dan malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk berangkat menuju kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payahbutuna ilal ardi payaziduna qa'an sofan. Malaikat turun ke bumi, tentunya bukan bumi yang ini, menuju atau mencari kuburan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas mereka turun, payaziduna qa'an sofan falayadruna aina qabrahu. Mereka turun, ternyata di buminya bukan seperti ini, ternyata pelataran rata semuanya, bumi sudah terbalik. Ternyata ini bumi bukan bumi yang ini, Pak. Malaikat pun bingung, kenapa bisa seperti ini? Ternyata bumi yang sekarang ketika nanti dibangkitkan bukan lagi seperti ini. Oh, aina qabrahu, mereka pun nggak tahu di mana kuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bumi yang sudah terbalik, lautan yang sudah mengering, gunung-gunung sudah tidak ada, semuanya datar, tidak ada satupun. Ini malaikat bingung, aina qabrahu, di mana kuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali dibangunkan di antara manusia adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menuju mahsyar. Nah, ini malaikat bingung. Kata malaikat Jibril, aina kubur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kuburan Kanjeng Nabi? Ini malaikat yang 4 ini bingung, ngobrol. Kata malaikat yang lain, la adri, aku tidak tahu. Patadharu lahum umudun. Oh, terus mereka mencari, saling bingung, saling bertanya, di mana kuburan baginda Rasul, di mana kuburan baginda Rasul? Mereka menjawab, la adri, kami tidak tahu.
Setelah itu tidak lama fatadharu lahum umudun min nurin min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Terlihatlah umudun laksana seperti tiang itu min nurin dari cahaya min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tiang atau ada satu cahaya yang mana cahaya ini menyerupai tiang yang mana tiang ini memancarkan cahayanya sampai ke atas. Nah, ini malaikat terlihat ada cahaya yang memancar ke atas. Ini berarti di situ adalah kuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu malaikat Jibril, hadza qabri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kuburan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan yang memancarkan cahaya. Allahu Akbar. Nah, setelah itu fayatuna ilaihi, mereka mendatangi cahaya itu, wa yataqaddamu Mikail. Nah, malaikat Mikail pertama kali mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Malaikat Mikail mengatakan salam, fala yuzibuhu ahadun, tidak ada yang menjawab daripada salam malaikat Mikail. Tidak ada yang menjawab. Summa yataqaddamu Jibril, kata malaikat Jibril, udah sama saya aja. Assalamualaikum ayyatuhar ruhut thayyib, wahai ruh yang bagus, irji'i ila jasadit thahir, kembalilah engkau kepada jasad yang suci. Tetap falam yujibhu ahadun, tidak ada yang menjawab dari seruan atau panggilan malaikat Jibril alaihissalam. Payunadi Israfil, begitupun malaikat Israfil sama tidak ada yang menjawab. Lalu malaikat Jibril kembali memanggil Mikail, Israfil, itu tidak ada yang menjawab, Pak. Mungkin dalam hal ini mungkin sepintas pikiran mereka, mungkin ini salah, bukan kuburan kanjeng Nabi. Tapi malaikat Jibril di situ nggak mau diam, artinya nggak kehilangan akal, karena ini sebuah perintah dari Allah untuk membangunkan baginda Rasul dari kuburannya, sehingga malaikat Jibril kembali memanggil untuk yang kedua kalinya, ayyatuhar ruhut thayyibatu qumi li fadlil qada wal hisabi wal aradi ala rahman. Wahai ruh yang bagus, kumi lifadlil qada, bangunlah engkau lifaslil qada, untuk memisahkan hukuman, wal hisab, dan untuk hisaban, wal aradir rahman, untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman. Fayahtajul qabru, setelah itu fayahtajul qabru, mulailah itu kuburan terbuka, tanah terbuka. Fayunadi lahu sanian, malaikat Jibril kembali memanggil untuk yang kedua kalinya. Fayunadi lahu salisan, dipanggil sampai 3 kali. Pas kuburan buka, fayajlisu, itu kanjeng Nabi dalam keadaan duduk. Wahwa yang kudu turab, sambil kanjeng Nabi itu yang kudu turab itu bahasanya apa ya, tanah, ada debu tanah digini-giniin. Nah, ini yang kudu turab. Nah, sampai giniin yang kudu turab ala roksihi, dari kepalanya. Wayal tapi itu, dan dalam satu riwayat kepalanya diusap-usap dari tanah dan jenggotnya. Nah, itu supaya debu tanahnya itu tidak ada. Nah, itu yang kudu turab bahasanya. Nah, itu kanjeng Nabi dalam keadaan seperti itu, Pak, dibangunkan pertama kali. Wayal tipu yaminan, lalu kanjeng Nabi menoleh ke sebelah kanan, wasimalan, dan kanjeng Nabi menoleh ke sebelah kiri ketika dibangunkan. Fayajidu ardu qad taghayyarot payabki. Setelah itu kanjeng Nabi menangis. Sumayakulu, kanjeng Nabi berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hada yaumal kiamah, apakah ini hari kiamat? Hada yaumul kiamah, ini hari kiamat.
hada yaumul hasroh, ini adalah hari kerugian. Wan nadabah, wahai Jibril, ini adalah hari kebingungan, adalah hari kesusahan. Hada yaumus misak, ini adalah hari perjanjian. Hada yaumut talak, wahai Jibril, ini adalah hari di mana orang-orang bakal ketemu. Ya Jibril, basyarni fayaqulu ya Muhammad maili wa hamdi. Wahai Jibril, tolong engkau berikan aku kabar gembira, karena ini adalah hari di mana nanti hari menjadi hari kerugian, hari kepayahan, hari di mana orang kebingungan. Berilah aku wahai Jibril satu kabar yang membuat hatiku bahagia saat ini. Ini pertama kali Kanjeng Nabi dibangunkan. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad ma'i liwa'il hamdi wa taju wal buraku. Wahai Muhammad, bagimu liwa'il hamdi ada satu bendera, wa tajul buruk dan mahkota, wal buraku dan kendaraan buruk. Kata Kanjeng Nabi, lastu an hadza, aku tidak meminta itu, aku tidak bertanya kepada itu. Yang aku mau bukan seperti itu wahai Jibril. Kata Jibril, ya sudah, al jananu qad yuhrifat likudumika wan niran uglikat. Wahai Muhammad, surga sudah Allah bukakan untukmu dan neraka sudah Allah tutup untukmu. Kata kata Kanjeng Nabi, lastu an hadza as'aluka ya Jibril, aku tidak menanyakan kepadamu tentang masalah surga dan tentang masalah neraka. Lalu ya Jibril, kata Kanjeng Nabi, aina umati, di mana umatku? Bukan itu Jibril, bukan mahkota, bukan buruk, bukan surga, bukan neraka yang buat aku bahagia, tapi aina umati, di mana umatku? Kanjeng Nabi masih ingat ketika bagaimana Kanjeng Nabi wafat, di detik-detik terakhir Kanjeng Nabi berpesan, ummati ummati ummati. Nabi itu kasihan meninggalkan umatnya, kan? Nabi bakal berpisah dengan umatnya, sehingga di akhir azalnya Kanjeng Nabi itu ummati ummati ummati. Itu Kanjeng Nabi bagaimana cintanya kepada kita, seperti laksana seperti seorang ayah kepada seorang anaknya. Nah, ketika nanti Kanjeng Nabi dibangunkan pun di mahsyar, itu yang pertama kali yang Kanjeng Nabi tanyakan, aina umati, di mana umatku? Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, kata malaikat Jibril, wa izzati Rabbi wa jalalihi mang syaqatil ardu an ahadin qablaka payal basu taju wal hulati wa yarkabul buraq. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, yang pertama kali aku bangunkan adalah engkau, lalu umatmu, dan yang pertama kali masuk surga adalah engkau dan umatmu. Nah, barulah di situ Kanjeng Nabi merasa bahagia, karena yang pertama kali dibangunkan di saat itu adalah Kanjeng Nabi, lalu umatnya, lalu ketika masuk surga pun yang pertama kali masuk surga adalah Kanjeng Nabi dan umatnya. Nah, inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi, karena umat yang pertama kali masuk surga dan yang pertama kali dibangunkan dari alam kubur adalah umat Kanjeng Nabi. Siapa itu? Ya kita, Pak. Nah, inilah menjadi sebuah kebahagiaan bagi Kanjeng Nabi, karena diistimewakan. Walaupun kita hidup di akhir zaman, menjadi nabi yang terakhir Kanjeng Nabi, tapi yang pertama kali masuk surga. Nah, itu. Dan di sini hadirin, yang lebih ngerinya, sumayaz Allahul arwahi fi suri wa ya'muru Israfil bin nafi fayanfu fatahrujul arwahu kan nahli. Nah, setelah Kanjeng Nabi dibangunkan, lalu Allah mengumpulkan kepada para arwah pisuri di trompet atau di sangkala malaikat Israfil. Lalu wa ya'muru Israfil, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil bin nuhfi untuk meniupkan. Ini tiupan yang kedua, wakilah ketiupan ketiga. Kan tiupan yang pertama mengagetkan, tiupan yang kedua menghancurkan, tiupan yang ketiga membangkitkan. Nah, ini jadi 3 kali tiupan. Fayanfu fatahruju, begitu ditiupkan oleh malaikat Israfil itu sangkala, fatahrujul arwah, keluarlah ribuan, jutaan, miliaran, triliunan ruh, dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai
umat terakhir kanahli, laksana seperti lebah. Laksana seperti lebah. Itu ruh seperti itu, Pak. Itu ruh patamla ma bainas sama'i wal ardi. Ruh ini memenuhi antara langit dan bumi. Ini laksana seperti lebah, lebah yang mencari sarangnya. Berarti ruh mencari jasadnya. Di mana dulu jasadku dikuburkan, di mana dulu jasadku terbaring, di mana dulu jasadku ditaruh. Dikubur gak dikubur ketemu, Pak. Jadi nanti kita jangan khawatir, tidak untuk mencari, tidak bisa ketemu dengan jasad kita. Walaupun sudah hancur tadi, karena 40 hari kan tadi Allah berikan hujan, itu kan. Bagaimana bentuknya, bagaimana akhirnya ruh itu, jasad itu hancur sehancur apapun ruh, ketika itu nanti bakal utuh. Nah, inilah di sini ketika malaikat Israfil meniupkan sangkala yang ketiga, ini ruh mencari jasad. Nah, Wakilah ketika bertemu ruh dengan jasad itu, si ruh masuk jasadnya itu melalui telinga. Dalam satu riwayat seperti itu. Nah, setelah itu Allah berkata, litarji'ana kullu ruhin ila jasadiha patadulu arwafil ardi patap tasu ala azsadiha. Nah, ruh mencari jasad, summa tansaku, ketika ruh sudah bertemu dengan jasadnya, summa tansaku, ini kuburan, ini tanah belah, faidahum qiyamun yanduruna. Nah, ketika bertemu, si ruh sudah bertemu dengan jasadnya, kuburannya berarti ini kuburan terbuka, ruh masuk. Nah, Wakilah itu melalui lubang telinga Wakilah dalam satu riwayat. Di sini di kitab ini tidak disebutkan, ya. Nah, ketika setelah seperti itu, ruh semua sudah masuk ke dalam jasad, berarti sudah ada ini kehidupan kedua, Pak. Kehidupan kedua, jasadnya jasad seperti kita ini. Karena apa tujuannya? Karena kita ketika ibadah dengan jasad ini, maksiat pun dengan jasad yang ini. Ketika sudah mendapat siksaan, berarti merasakan bagaimana sakitnya karena jasad ini. Begitupun ibadah. Jadi sekecil apapun ibadah atau maksiat bakal ketemu karena jasad ini yang akan merasakan. Karena dulu jasad ini pernah jinah, dulu jasad ini pernah judi, dulu jasad ini pernah maksiat, maka siksaannya bakal merasakan dengan jasad yang ini, walaupun sudah hancur, nanti dikembalikan lagi. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, waktu itu qiyamun yang duruna, saat itu para ruh masuk ke dalam jasadnya. Orang-orang kafir berkata, ya wailana mamba'asana mimmar qodina, dalam surah Yasin. Kata orang-orang kafir, ya wailana, aduh kecelakaan bagi kami. Mamba'asana mimmar qodina, siapa orang yang membangunkan aku dari tidurku? Nah, ini orang kafir sudah tahu bahwa ini adalah hari pembalasan, hari di mana orang-orang dibangkitkan bakal ketemu dengan balasannya. Orang-orang kafir menyesal di sini. Tapi tidak dengan orang mukmin, tapi tidak dengan kita. Kata orang mukmin, hadza ma wa'adar rahmanu wa shadaqal mursalun. Inilah janji Allah yang Allah janjikan, bahwa nanti setelah dikubur bakal ada kehidupan kedua. Setelah dikubur bakal ada hari kebangkitan. Setelah dikubur bakal ada hari pembalasan. Wa shadaqal mursalun, dan benernya fala rasul dengan ucapannya bakal ada hari kebangkitan. Beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir kan pemikiran mereka setelah mati itu tidak lagi kehidupan, sudah selesai, langsung masuk surga, bahasanya kan gitu. Makanya bahasa Al-Qur'annya ya wailana mamba'asana, siapakah orang-orang yang membangunkan aku? Aduh kecelakaan. Nah, ini kan bahas seperti itu. Mereka menyadari ketika nanti bangun dari kubur. Allahu Akbar. Urata abdanihim mudlimatun absarihim wajilatun qulubuhum mimma yarawna min hauli yaumil qiyamah. Mereka menyadari ini adalah hari pembalasan. Orang mukmin dengan jawaban hadza ma wa'ada rahman wa shadaqal mursalun. Ini adalah janji Allah dan ini adalah kebenaran seorang para rasul. Ini faminhum man yahsyuru min qabrihi, nanti ketika jasad sudah masuk ke dalam ruh atau ruh sudah masuk ke dalam jasad,
ketika dibangunkan ini manusia, dalam hadis riwayat Mu'ad bin Jabal ini kebagi 12 golongan Pak, kebagi ke dalam 12 golongan. Jadi nanti bentuk manusia jasadnya seperti ini tapi bentuk dan rupanya beda-beda, ini kebagi 12 golongan umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi, karena umat Kanjeng Nabi yang pertama kali dibangunkan adalah kita, dibangkitkan. Jasadnya yang ini tapi bentuk rupa dan bentuk tubuhnya beda. Ini kebagi ke dalam 12 golongan. Ini riwayat Mu'an bin Jabal. Nah, di antaranya paminhum man yahsyuru min qabrihi. Di antaranya yang pertama ada golongan yang dihidupkan atau yang dibangunkan, yaitu tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Ini golongan, berarti golongan bukan satu orang. Ini golongan berarti golongan yang disebut golongan itu berarti ribuan, bukan satu orang. Ada sekelompok manusia yang dibangunkan ketika di dalam kuburnya itu tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Lalu Allah memanggil kepada golongan ini yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Kata Allah, rasakanlah wahai manusia, yang mana ketika engkau dulu hidup di dunia suka membikin sakit para tetangga. Golongan yang pertama, orang yang selalu menyakiti tetangga ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Itu ya Allah terbiarkan. Bisa dibayangkan ketika tidak punya tangan, tidak punya kaki, setelah nanti dibangkitkan di alam kubur, nanti kan bakal ada lautan. Lautannya bukan lautan air tapi lautan api. Itu untuk mengepung seluruh jasad yang sudah hidup kembali untuk dikepung menuju Baitul Maqdis Palestina Pak, untuk menunggu hisaban. Itu nanti di Palestina. Ini sekarang lagi perang. Nah, nanti Baitul Maqdis bakal menjadi pelataran apa itu? Hisaban. Di antaranya timbangan amal, terus pembagian buku catatan itu di Baitul Maqdis. Bahkan nanti di Baitul Maqdis kita bakal berdiam diri selama 300 tahun. Yang mana nanti kebagi 100 tahun dalam hal kehausan, 100 tahun menghadapi keringat, 100 tahun dalam hal pembagian. Nah, nanti di depan. Nah, ini cerita tentang bagaimana golongan-golongan yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, itu ketika dikuburkan, walaupun kuburannya jauh, tetap mereka bakal sampai ke Baitul Maqdis. Cuman yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bisa kita bayangkan bagaimana dia berjalan. Misalkan orang Mustika berjalan ke Palestina dengan tidak punya kaki, berapa puluh tahun dihantam dengan api. Allahu Karim, bisa kita bayangkan. Ini siapa ini? Orang-orang yang ketika di dunia sekarang selalu menyakiti tetangga. Siapa tetangga kita? Yaitu manjarot. Orang tetangga kita adalah orang sebelah kita, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu tetangga ketika kita menyakiti mereka, 40 ke samping, 40 ke depan, 40 ke belakang, siap-siap dibangunkan kita tanpa ada kaki dan tanpa ada tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama. Golongan yang kedua, kata Mu'ad bin Jabal, yang kedua, ada orang dikumpulkan atau dibangunkan, yaitu kaum Kanjeng Nabi dari kuburannya dengan wajah dabah. Dabah itu semacam celeng. Ini mukanya muka celeng. Allah berkata kepada orang-orang yang bermuka celeng, wahai manusia, inilah pembalasanmu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ini adalah orang yang selalu melalaikan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Hati-hati. Orang yang suka sholat datang waktunya, entar. Sholat mah sholat, tapi entar lah,
Isya masih panjang. Wah, entarlah baru juga adzan. Entarlah baru juga belum qomat. Entarlah baru selesai pulang dari musola. Entar, hati-hati. Orang ini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini laksana ketika nanti bangun dari kubur, ini mukanya muka celeng. Naudzubillahi min dalik. 2. Yang ketiga, ada sebagian gerombongan atau sebagian golongan yang dikumpulkan oleh Allah, dibangunkan dari kuburannya, itu perutnya seperti gunung, yang mana perut yang seperti gunung itu dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Ini Allah memperlihatkan dengan pembalasannya. Ada orang yang dibangunkan dengan perutnya gede seperti gunung, tapi dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Mereka ini siapa? Yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu menolak untuk membayar zakat. Mereka wafat tidak pernah bertobat, maka nanti kehidupannya dibangunkan dalam alam di mahsyar itu seperti tadi, orang yang tidak pernah mau bayar zakat. Da'udzubillah min dzalik. 4. Ada kaum gerombongan orang yang dikumpulkan dari kuburannya, dari mulutnya keluar darah dan dari perutnya itu ngambai itu meleleh seperti meleleh seperti api. Dari mulutnya keluar api, dari perutnya itu meleleh. Jadi api keluar dari mulut tapi perutnya meleleh. Nah, ini ada sebagian kaum dibangunkan seperti itu. Nah, siapakah mereka? Yaitu innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila, yaitu orang-orang yang suka jual beli tapi jual belinya tidak jujur. Itulah seorang pedagang yang mana dagangannya tidak jujur, seorang pembeli yang mana pembelinya tidak jujur. Ini nanti di hari kiamat dibangunkan akan seperti itu. Kita bukan pedagang tapi kita pembeli, berusaha untuk jujur. Kita sebagai pedagang berusahalah untuk jujur. Pedagang dan pembeli ada transaksi, ketika dua-duanya jujur berkah, tapi salah satunya baik pedagang atau pembeli tidak jujur, di hari kiamat hati-hati, keluar dari mulutnya berupa api, tapi yang meleleh adalah perut. Inilah pedagang dan pembeli yang tidak jujur. Allahu Akbar. Ada lagi yang kelima hadirin, sebagian golongan yang mana golongan ini baunya lebih bau daripada bangke, sehingga orang-orang di sekelilingnya itu tidak kuat menahan baunya. Nah, ini kata Allah, yastahfuna minan nasi wala yastahfuna minallah. Mereka ini adalah orang-orang yang maksiat dirahasiakan tapi tidak pernah taubat. Maksiat rajin tapi tidak pernah taubat. Maksiat rajin tidak pernah sholat. Inilah orang-orang yang seperti ini, nanti tubuhnya akan bau laksana seperti bangke yang sangat menyengat. Allahu Karim. Kaum yang keenam, ada yang dikumpulkan oleh Allah itu yang dipotong, lehernya dipotong dari sebelah belakang, berarti posisinya nunduk tapi lehernya putus. Nah, inilah balasan bagi orang yang dibangunkan itu ketika di dunianya dia menjadi saksi palsu. Hati-hati, seorang saksi tapi kesaksiannya dijadikan palsu. Ini sangat berbahaya. Walladzina la yashhaduna zuro, ini menjadi malapetaka ketika dihidupkan di mahsyar nanti. Ini semuanya hadirin banyak, ada 12 ya. Di antaranya yang lebih hebat itu nanti di nomor 12 ada sebagian manusia yang
dibangunkan laksana seperti bulan purnama, cahaya, bercahaya, laksana bulan purnama. Bahkan para nabi dan para malaikat itu tidak menyangka bahwa ini adalah golongan umat Kanjeng Nabi. Disangkanya, oh ini cahaya berarti seorang nabi, oh ini cahaya berarti seorang rasul, oh ini cahaya seorang wali. Ternyata bukan, Pak. Ada sebagian rombongan seperti itu ketika dibangunkan di alam kubur. Siapakah mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dunia selalu menjalankan ibadah, ya sholat, ya puasa, ya bayar zakat, ya ngaji. Ini nanti ketika dibangunkan, orang-orang yang ikhlas ini menjalankan ibadahnya, ngajinya ikhlas, sholatnya ikhlas, terus sodakohnya ikhlas, nanti di alam mahsyar dibangunkan laksana seperti bulan purnama, terang benderang, sehingga para malaikat pun menyangka ini adalah ruhnya para nabi dan para anbiya. Padahal bukan, itu adalah kita yang sholat, sodakoh, ngaji itu dengan ikhlas. Nah itu hadirin, banyak diantaranya 12, tidak saya sebutkan satu-satu karena masih panjang. Inilah 12 orang yang menjadi berbagai macam Allah mengumpulkan dan membangunkan umat Kanjeng Nabi. Di antaranya umat Kanjeng Nabi itu adalah yang pertama kali dibangunkan dari umat-umat yang lain. Nah, ini luar biasa hadirin. Ini menjadi bahan pelajaran bagi kita, bagaimana kita nanti menghadapi kehidupan yang kedua. Jangan sampai kita mukanya yang lain, tapi jadilah kita sebagai orang yang nanti dibangunkan dengan cahaya nur yang sangat luar biasa. Ikhlaskan hati kita, ibadah kita tenangkan, dan tujukan ibadah kita untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibangunkan, dibangkitkan dengan keadaan yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, setelah itu bagaimana setelah manusia dibangunkan, dibangkitkan dari alam kubur menuju mahsyar, menuju Palestina, insya Allah akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Usikum min nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu